Nah, pengisian screening riwayat kesehatan ini apakah gratis atau berbayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta JKN dan Sanak Salingka, balik lagi dengan Rio di podcast Ngopi with Salingka. Ngobrol pagi bareng Salingka JKN. Di episode ketiga ini kita mendatangkan tamu yang sangat spesial nih karena kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu langsung saja kita sambut Kak Yelvi Sulastri. Selamat datang Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sebelum kita lanjut ke pembahasan, boleh perkenalan diri dulu kepada peserta JKN dan Sanak Salingka yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelvi Sulastri, staf promotif preventif kantor cabang Bukit Tinggi. Boleh diceritakan dulu Kak sedikit mengenai peran dan tanggung jawab Kakak sebagai staf promotif preventif. Untuk peran saya sebagai staf promotif preventif, saya bertugas untuk mengelola dan mensosialisasikan apa itu program promotif preventif kepada FKTP dan peserta JKN. Baik, jadi program promotif dan preventif ini dikelola dan disosialisasikan kepada peserta dan FKTP ya Kak Yelvi. Tentunya dalam program promotif preventif ini ada beberapa layanan ya Kak Yelvi yang disediakan. Mungkin boleh disebutkan Kak Yel, apa aja sih layanan dari program promotif dan preventif ini dari BPJS Kesehatan? Baik, untuk program promotif preventif ini ada 5 pelayanan yang diberikannya. Yang pertama itu program rujuk balik atau disingkat dengan PRB. Kemudian program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis. Yang ketiga itu screening riwayat kesehatan. Dan yang terakhir itu pelayanan penapisan screening kesehatan tertentu. Wah, jadi ada 5 layanan ya Kak Yelvi yang ditawarkan dalam program promotif dan preventif. Mungkin yang akan kita bahas pertama kali ini screening riwayat kesehatan Kak Yel. Soalnya di media sosial lagi happening banget nih terkait dengan screening riwayat kesehatan. Boleh dijelaskan apa sih screening riwayat kesehatan ini Kak Yel, dan siapa aja ya yang bisa mengikuti screening riwayat kesehatan ini? Oke, baik. Untuk screening riwayat kesehatan itu adalah suatu penyisian pernyataan riwayat kesehatan untuk diri sendiri, keluarga, dan pola makan kita. Nah, untuk siapa saja yang bisa mengisi screening riwayat kesehatan itu, yaitu seluruh peserta JKN yang berusia 15 tahun ke atas, dan itu dilakukan 1 kali setahun. Poin pentingnya berusia 15 tahun ke atas dan dilakukan setiap 1 kali setahun. Ya. Nah, pengisian screening riwayat kesehatan ini apakah gratis atau berbayar Kak Yelvi? Gratis, tentunya gratis. Gratis ya? Iya, gratis. Peserta JKN dan Sanak Salingka, jadi tidak perlu khawatir mengeluarkan biaya untuk mengisi screening riwayat kesehatan. Selanjutnya Kak Yel, manfaat dari pengisian screening riwayat kesehatan ini apa sebenarnya dan bagaimana dampak kepada para peserta? Untuk manfaat dalam pengisian screening ini, kita bisa mengetahui sedini mungkin riwayat penyakit kita. Jadi di sini ada 4 penyakit yang bisa kita ketahui, seperti diabetes mellitus, hipertensi, ginjal kronik, dan jantung koroner, sehingga kita dapat mencegah sebelum terjadi keparahan. Untuk pengisiannya itu bagaimana prosesnya Kak Yel? Dan di mana aja bisa mengisinya? Yang Rio ketahui, pengisian screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan di mobile JKN. Mungkin ada layanan yang lain bisa mengisi. Jadi untuk pengisian selain di mobile JKN, peserta juga bisa mengisi screening ini melalui form screening riwayat kesehatan, web screening yang disediakan, kemudian scan barcode, atau peserta ketika berkunjung ke FKTP. Di sana nanti FKTP akan menyuruh peserta untuk mengisi screening riwayat kesehatan sebelum mendapatkan pelayanan. Banyak cara ya Kak Yel dalam mengisi screening riwayat kesehatan ini. Jadi peserta JKN dan Sanak Salingka boleh memilih salah satunya nih untuk dapat mengisi screening riwayat kesehatan. Nah Kak Yel, sebagai staf promotif preventif, bagaimana Kak Yel melihat kesan dari para peserta dalam mengisi screening riwayat kesehatan ini? Untuk pengalaman pernah kita turun langsung ke FKTP untuk mensosialisasikan ke
FKTP dan ke peserta. Jadi kita di sana menyampaikan dulu ke peserta sebelum mendapatkan pelayanan, Bapak Ibu harus mengisi dulu screening riwayat kesehatan. Di sini nanti Bapak Ibu bisa mengetahui sedini mungkin penyakit Bapak Ibu. Nah, nanti kalau dari hasil screening ini, kalau seandainya berisiko nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi ke FKTP terdaftar. Wah, berarti pengisian screening riwayat kesehatan ini sangat penting ya Kak ya untuk dilakukan, karena dari pengisian tersebut kita sebagai peserta JKN dapat mengetahui resiko dari penyakit-penyakit tersebut ya Kak ya. Kembali lagi dengan Rio dan Kak Yelvi di Ngopi with Salingka, ngobrol pagi bareng Salingka JKN. Setelah kita membahas mengenai screening riwayat kesehatan ya Kak Yel, mungkin kita akan membahas salah satu layanan dari promotif preventif yang lain nih, yaitu program Prolanis. Kak Yelvi boleh dijelaskan apa itu program Prolanis kepada peserta JKN Sana Salingka? Baik, jadi dari 5 pelayanan program promotif preventif tadi sudah disampaikan, yaitu screening riwayat kesehatan. Selanjutnya itu program Prolanis yang kepanjangannya itu pengelolaan penyakit kronis, di mana definisi dari Prolanis itu adalah pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, Paskes dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan penderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Berarti program ini fokus kepada para peserta JKN yang memiliki penyakit kronis ya Kak Yelvi? Baik. Untuk tujuan utama dari program Prolanis ini bagaimana Kak Yel, dan mengapa BPJS Kesehatan merasa penting untuk mengelola penyakit kronis ini secara khusus? Jadi tujuan dari Prolanis ini itu mendorong kemandirian peserta, kemudian meningkatkan derajat kesehatan peserta, serta meningkatkan kepuasan peserta di FKTP, kemudian mengendalikan biaya pelayanan kesehatan dalam jangka panjang. Jadi dalam Prolanis ini ada 2 penyakit yang dikelolanya, yaitu diabetes mellitus dan hipertensi. 2 penyakit itu ya Kak Yel, diabetes mellitus dan hipertensi, menjadi fokus pada program Prolanis ini. Baik, selanjutnya bagaimana sih Kak Yel mekanisme pendaftaran dalam program Prolanis ini? Baik, untuk pendaftaran sebagai peserta Prolanis ini tentunya peserta sudah terdiagnosa diabetes mellitus dan hipertensi. Nanti peserta bisa melapor ke Paskesnya, ke tempat terdaftar untuk didaftarkan sebagai peserta Prolanis dan mengikuti kegiatan-kegiatan di program Prolanis tadi. Berarti cukup mudah ya Kak Yel dalam mendaftar program Prolanis ini. Selanjutnya Kak Yel, apa saja sih yang dilakukan dalam program Prolanis ini? Dia pernah lihat di sosial media kita di Salingka JKN bahwa dalam program Prolanis ini dilakukannya senam Prolanis. Mungkin ada yang lain yang dilakukan dalam program Prolanis ini Kak Yel? Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Prolanis ini salah satunya tadi yaitu senam Prolanis yang diikuti oleh peserta diabetes mellitus dan hipertensi. Kemudian peserta juga bisa mendapatkan edukasi dari dokter di FKTP. Kemudian ada pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan gula darah bagi peserta diabetes mellitus. Kemudian ada penimbangan berat badan dan lingkar perut. Kak Yel, ini ada satu pertanyaan nih dari peserta JKN Sana Salingka kita yang sedang menonton. Pertanyaannya adalah, apakah dalam program Prolanis ini ada batasan usianya Kak Yel dalam mendaftar? Jadi untuk menjadi peserta Prolanis ini tidak ada batasan usia. Yang terpenting peserta ini telah terdiagnosa diabetes mellitus dan hipertensi. Kemudian FKTP mendaftarkan peserta tersebut sebagai peserta Prolanis. Baik, berarti bisa didaftarkan oleh semua usia ya Kak Yel? Semua usia. Dan pendaftarannya dilakukan bisa melapor ke FKTP bagi para peserta. Kak Yel, kita lanjut kepada hambatan dalam pelaksanaan program Prolanis ini. Bagaimana hambatan utama yang dihadapi? Untuk hambatan ada beberapa hambatan yang disampaikan oleh FKTP. Kenapa Prolanis mereka tidak jalan di FKTP?
Jadi kebanyakan dari FKTP itu pesertanya lansia. Jadi lansia ini tidak bisa berkunjung ke FKTP. Nah, dari FKTP mereka melakukan kunjungan ke rumah peserta yang disebut dengan home visit. Nah, di sana nanti mereka baru melakukan edukasi dan pemeriksaan lainnya. Baik Kak Yel, selanjutnya apakah Kak Yel ada pesan nih kepada peserta JKN dan sanak salingka yang sedang menonton atau seluruh masyarakat nih terkait pentingnya screening riwayat kesehatan dan program Prolanis? Oke, baik. Pesan bagi masyarakat untuk screening riwayat kesehatan dan Prolanis itu penting untuk dilakukan agar kita bisa mendeteksi sedini mungkin riwayat penyakit yang ada di diri kita agar tidak terjadi keparahan. Dengan adanya screening riwayat kesehatan, kita bisa mengelola hidup sehat, olahraga, dan menjaga pola makan. Wah, tidak terasa nih Kak Yel, sudah 10 menit lebih nih kita membahas mengenai promotif dan preventif ini. Satu pertanyaan terakhir nih Kak Yel, bagaimana harapan Kak Yel terhadap program promotif dan preventif BPJS Kesehatan di masa depan? Jadi harapan saya sebagai staf promotif preventif agar kegiatan program promotif preventif ini tetap terus berjalan bagi masyarakat kita, karena mereka sudah sangat menikmati untuk senam setiap minggu, kemudian ada edukasi penyuluhan dari dokter, kemudian ada pemeriksaan yang dilakukan oleh FKTP kepada mereka. Jadi mereka sangat bersemangat untuk selalu mengikuti program-program promotif preventif. Baik, peserta JKN dan sanak salingka sudah dengar ya bahwa kita harus memanfaatkan nih program promotif dan preventif dari BPJS Kesehatan ini karena banyak sekali manfaatnya. Mungkin closing statement dari Rio, jangan lupa untuk mengisi screening riwayat kesehatan 1 kali dalam setahun ya Kak ya. Dan untuk pengisian tersebut juga gratis para peserta JKN dan sanak salingka. Terima kasih Kak Yel atas informasi dan penjelasan yang sangat informatif dan menarik sekali ya Kak Yel. Jadi kita tutup saja episode kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.